Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Permata yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar. Belajar bagaimana bermuamalah di antara istri dan ibu mertua. Kalaulah hari ini kita sudah tidak lagi menjadi pengantin muda, ya, sudah tidak lagi menjadi pengantin baru yang perlu beradaptasi dengan ibu mertua, minimal kita belajar bagaimana menjadi ibu mertua yang bijak, gitu ya. Jadi, Masya Allah ya, ini kita akan belajar bagaimana menjadi menantu yang baik dan bagaimana menjadi ibu mertua yang bijak. Karena kita yang saat ini berstatus misalnya saya sebagai seorang menantu, maka suatu hari kelak saya, jikalau Allah Azza wa Jalla memberikan kepada saya usia yang panjang, maka saya akan menjadi seorang ibu mertua. Nah, dari sini kita belajar bagaimana cara bermuamalah yang baik yang diatur di dalam agama kita yang mulia ini. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, pertama yang harus kita pelajari bersama bahwa di antara banyaknya sebab perceraian antara suami istri, di antaranya adanya keikutsertaan pihak ketiga di dalam rumah tangga tersebut. Baik itu pihak ketiganya adalah wanita simpanan ataupun laki-laki simpanan atau juga ibu mertua, ya. Dan ini banyak sekali yang akhirnya suami istri bercerai. Nah, maka dari itu kita wajib hukumnya untuk mempelajari bagaimana agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Ya, kita belajar seperti apa sehingga nanti ketika masanya kita menjadi ibu mertua, kita menjadi ibu mertua yang bijak. Masanya kita menjadi menantu, maka jadilah menantu yang bijak. Baik. Perlu diketahui, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ada beberapa penyebab yang mana terkadang seorang mertua ya itu cemburu kepada menantunya. Di antara sebabnya ya, adanya rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Manakala ia punya seorang menantu dan menantu ini akan merebut perhatian anak laki-lakinya, anak yang senantiasa dibangga-banggakan. Iya enggak teman-teman? Kita itu kan menikah dengan suami kita dalam kondisi suami kita sudah jadi orang ya. Maksudnya sudah jadi orang, sudah sukses gitu. Siapa yang dulu menyekolahkan suami kita? Ibu mertua, bapak mertua. Siapa yang dulu memberikan makan ya setelah Allah Azza wa Jalla? Ibu mertua, bapak mertua. Setelah mereka sukses, ya anak-anaknya sukses, maka kemudian anaknya nikah dengan kita. Maka wajar bagi ibu mertua manakala ada rasa kekhawatiran kalau menantu barunya ini mencuri perhatian anak laki-lakinya. Nah, jadi itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Nah, kita sebagai seorang istri bagaimana menyikapinya teman-teman ya? Di antaranya
Ya, sikap kita sebagai istri yang baik, sebagai menantu yang baik adalah kita buktikan bahwa kita adalah seorang istri yang salihah. Kita adalah seorang menantu yang senantiasa mengingatkan suami kita untuk senantiasa taat kepada ibunya. Ya, karena dalam Islam yang namanya anak laki-laki, maka wajib hukumnya untuk berbakti kepada ibunya. Baik sebelum dia menikah ataupun setelah dia menikah. Gitu ya. Jadi dalam agama kita yang mulia ini teman-teman tolong digarisbawahi bahwa yang namanya anak laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya apa? Dia bertanggung jawab nanti dengan kepada Allah Azza wa Jalla, ditanya tentang anaknya, ditanya lagi tentang istrinya, ditanya lagi tentang ibu kandungnya. Ya, dan bagi seorang anak laki-laki yang dia mendapati ibu kandungnya sudah tidak lagi ada yang memberikan nafkah, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman, sebegitu besarnya ya Islam memberikan perhatian kepada seorang ibu. Masya Allah, sebegitu agungnya Allah memberikan pahala bagi seorang anak laki-laki yang menafkahi ibunya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita sebagai seorang menantu, kita harus paham bahwa sesungguhnya anak atau suami kita adalah anak laki-laki ibunya, gitulah. Jadi kita tidak ada tuh yang namanya cemburu-cemburuan ya. Karena kita paham bahwa kita semuanya tujuan utama kita hidup itu adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau kita statusnya menjadi ibu mertua, teman-teman ya, maka sambutlah menantu kita yang baru itu seperti kita mendapatkan anak yang baru gitu loh. Maksudnya kita anggap kita punya anak lagi gitu loh. Jadi ibu mertua saya kan punya anak 3 tuh, punya anak kandung. Nah beliau alhamdulillah putra putrinya sudah menikah semua. Maka beliau biasanya dia bilang ke teman-temannya, berapa putra putrinya Bu Pri? Beliau bilang sekarang alhamdulillah putra putrinya 6 gitu ya, Masya Allah, termasuk menantunya. Jadi kita sebagai seorang ibu mertua ya, kita bersikap welcome, kita bersikap menyambut ya menantu kita sebagaimana kita juga menyambut anak-anak kita. Jadi dari kitanya terlebih dahulu sebagai ibu mertua menyambut menantu itu sebagai anak-anak kita. Baik. Kemudian bagi kita yang statusnya nanti akan menjadi ibu mertua, maka jadilah ibu mertua yang baik bagi menantu kita. Di antaranya seperti apa teman-teman sifat ibu mertua yang baik itu? Di antaranya adalah memberikan kepercayaan penuh kepada anak kandungnya dan menantunya dalam mengolah rumah tangga. Ya kan? Apa yang ada di dalam diri kita ini terkadang gini ya. Misalnya kita statusnya sebagai ibu mertua, terus kita ada anak-anak kita menikah, kita pengen ikut serta dalam urusan rumah tangga anak-anak kita. Ya padahal anak-anak kita sudah dewasa dan sudah paham bagaimana mengatur rumah tangganya, ya kan? Jadi kalau kita statusnya sebagai ibu mertua, jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak. Dan berikan kepercayaan yang penuh kepada menantu kita dalam mengolah rumah tangganya. Berikan kepercayaan yang penuh kepada anak laki-laki kita untuk mengolah rumah tangganya. Insya Allah biidnillah atas pertolongan Allah semuanya akan dimudahkan, gitu ya. Kemudian bagi kita yang berstatus sebagai ibu mertua, maka hendaklah kita menghormati, ya teman-teman ini yang kadang luput ya, menghormati privasi keluarga anak-anak kita dan menantu kita. Ya ini penting, pakai banget. Karena terkadang ya subhanallah yang namanya rumah tangga itu terkadang ada kalanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ada gangguan gitu ya. Maka kalau kita tahu bahwa anak-anak kita itu masih bisa mengelola rumah tangganya dengan baik, ya sudah kita nggak usah ikut-ikutan. Ya. Kenapa? Karena terkadang kalau kita sebagai ibu mertua ikut-ikutan, masalahnya bukan semakin bertambah kecil, tapi justru bertambah rumit, bertambah lebar gitu loh. Banyak akhirnya anggota keluarga yang ikut dilibatkan dalam hal ini. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan kita hormati privasi keluarga anak-anak kita. Baik, kemudian
juga kita sebagai ibu mertua, kalau status kita sebagai ibu mertua, maka berusahalah menerima menantu kita apa adanya. Sebagaimana anak laki-laki kita juga diterima oleh menantu kita apa adanya, maka kita sebagai ibu mertua, ya kita wajib hukumnya untuk menerima menantu kita apa adanya. Setiap orang pasti diberikan kelebihan. Tidak ada satupun dari hamba Allah yang ada di dunia ini yang tidak diberikan kelebihan oleh Allah. Semuanya diberikan kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Itu sudah pasti. Maka kita sebagai ibu mertua jangan lihat kekurangannya saja, tapi kita lihat, oh alhamdulillah kelebihan menantu perempuanku itu sabar. Alhamdulillah kelebihan menantu perempuanku itu Masya Allah pintar masak. Alhamdulillah kelebihan menantu perempuanku santun. Nah itu kan kelebihan. Ya, yang dilihat jangan kekurangannya saja, tapi yang dilihat juga adalah kelebihan. Ya. Dan di antara yang bisa kita lakukan kalau kita statusnya sebagai ibu mertua ya teman-teman, maka jangan sampai kita menjadikan balas dendam ya kepada menantu kita jikalau kita tuh pernah dulu diperlakukan tidak baik oleh ibu mertua. Gitu ya. Jadi kan itu kan kasihan juga ya. Kadang ada yang nggak sadar ya. Orang tua ketika mendidik anak-anaknya itu akhirnya melampiaskan dari apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya, dilampiaskan kepada anak-anaknya. Maka kalau kita punya menantu, ya maka pergaulilah menantu tersebut, ya bermuamalah dengan cara yang baik, ya bil ihsan. Dan jangan lagi ingat-ingat bagaimana dulu ibu mertua bermuamalah dengan kita. Dulu ya dulu, sekarang buka lembaran baru. Ya, karena kalau kita senantiasa ada dalam pikiran kita bagaimana balas dendam, bagaimana dulu saya diperlakukan oleh ibu mertua, saya juga harus melakukan ini kepada menantu. Gak selesai-selesai. Ya, semua punya masanya masing-masing. Dan yang akan diminta oleh Allah Azza wa Jalla adalah pertanggungjawaban bagaimana muamalah kita dengan menantu kita. Ya, kalau dulu ibu mertua kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, maka ibu mertua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu urusannya beliau. Sekarang tinggal urusannya kita. Bagaimana nih? Apakah kita akan menjadi orang yang baik atau justru kita sama 11-12 dengan ibu mertua kita? Jadi Masya Allah ya, ini penting pakai banget tuh teman-teman. Ya agar kita itu tidak melampiaskan apa yang dulu pernah diperbuat oleh ibu mertua kepada menantu-menantu kita. Ya Masya Allah. Kemudian di antara penyebab ya keretakan antara ibu mertua ya dan menantu, ya di antaranya adanya persaingan ya, ada kayak macam persaingan gitu loh antara istri dan mertua. Ya, persaingan untuk mengayomi, persaingan untuk menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Padahal yang namanya kita sebagai istri ya teman-teman, kalau status kita sebagai istri, maka di dalam agama kita wajib hukumnya untuk berbirrul walidain. Kita wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, baik itu orang tua kita ataupun orang tua suami kita. Karena ibu mertua itu kan posisinya adalah ibu dari suami kita. Maka kita sebagai seorang istri yang salihah, kita bantu suami kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Ya. Kenapa teman-teman? Karena kita sedang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya Allah zat yang tidak tidur. Allah zat yang akan membalas sebuah kebaikan seorang hamba. Ya, banyak di antara peristiwa teman-teman yang saya lihat ya, di dunia ini Allah karuniakan kesuksesan untuk suami istri dikarenakan baktinya mereka kepada orang tuanya. Jadi seperti apa ya, ada kaitan yang sangat erat, hubungan yang sangat erat antara kesuksesan dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Masya Allah ya. Inilah ya rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan setelah di ayat-ayatnya ya, setelah kita diminta untuk menyembah Allah, setelah kita diminta untuk beribadah kepada Allah, baru kemudian kita setelahnya diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, dan itu banyak dalam ayat-ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya Allah memerintahkan kepada kita ya teman-teman untuk tidak menyekutukan Allah dan setelahnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita berbuat baik kepada mertua kita, maka sejatinya kita sedang mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian di antara problem yang banyak ditemukan adanya rasa segan, ya, rasa canggung antara ibu mertua dan menantu. Ini banyak nih, apalagi anak-anak muda zaman now yang apa istilahnya bahasanya udah beda, udah beda ini generasi gitu ya. Udah beda generasi, akhirnya bingung mau berkomunikasi juga seperti apa, kadang nggak nyambung komunikasi sama mertuanya. Ya maka kita sebagai seorang istri, kita tidak boleh menuntut orang tua kita harus mengikuti kita. Ya. Berarti kan kalau zaman sudah mulai berubah, berarti orang tua kita, ibu mertua kita harus ikut dong dengan bahasanya kita. Ya enggak juga. Kita yang muda, yang berusaha untuk rendah hati, ya berusaha untuk mendekati orang tua kita, berusaha untuk menyapa orang tua kita, dan berusahalah untuk berlemah lembut kepada orang tua kita, termasuk kepada ibu dan bapak mertua kita. Jadi kalau ada gap, ya ada rasa kesenjangan, ya tidak ada yang memulai terlebih dahulu, ya anak juga, menantu juga canggung, ibu mertua juga canggung, maka dalam hal ini kaidahnya adalah yang pertama kali menyapa adalah menantunya. Ya, baik. Dan kita sebagai seorang menantu juga hendaknya kita paham apa yang menjadi karakter orang tua atau ibu mertua kita. Kita harus memahami karakter mereka. Ya, kira-kira apa ya? Oh, ibu mertuaku itu memang dari sananya udah punya tabiat begini. Yang namanya karakter itu kan dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada tabiat atau karakter yang bawaan dari Allah Azza wa Jalla, Allah kasih. Ya. Orang Masya Allah suka senyum, karakternya suka senyum, tidak mudah marah. Itu karakter bawaan biasanya. Ya. Dan ada karakter yang diusahakan. Ada tabiat yang diusahakan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, ya, dia awalnya pelit misalnya, terus Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepadanya untuk membiasakan dirinya bersedekah, maka dia akhirnya dermawan, itu juga bisa. Ya. Dan ini Masya Allah ya, sesuatu yang memang harus kita asah, sesuatu yang memang harus kita biasakan. Dan kita sebagai ibu mertua ataupun sebagai menantu, ketika kita sudah mengetahui masing-masing karakter, menantu mengetahui karakter mertuanya, mertua mengetahui karakter menantunya, maka kita tidak boleh membanding-bandingkan antara mertua kita dengan mertua teman kita. Kita tidak boleh membanding-bandingkan antara menantu kita dengan menantu teman kita, dengan menantu bestie kita. Setiap orang punya masalah dalam kehidupan ini. Setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, teman kita tidak seberisik kita ya akhwat. Ya, kita terlalu berisik. Ya, dikit-dikit ada ujian kita cerita ke teman. Ya. Allah kasih ujian, besoknya dengan ujiannya lain kita cerita lagi. Teman kita banyak sekali masalahnya tapi nggak pernah cerita sama kita. Dia ceritanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman kita tidak seberisik kita? Tanya pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi bahwa semua orang itu punya masalah, semua orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah ujian ini dengan penuh keikhlasan, dan kalau kita menerima, kalau kita ridho, maka Allah akan jadikan setiap ujian berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada problem lagi nih yang biasanya terjadi antara ibu mertua dan menantu. Apa problemnya? Terkadang, mohon maaf ya, ibu mertua merasa lebih berpengalaman, ya, dan lebih banyak makan garam kehidupan gitu kan ya. Jadi merasa lebih lama hidupnya gitu ya. Jadi ketika misalnya ada masukan dari menantu atau dari anaknya tuh ditolak mentah-mentah ya. Padahal yang namanya manusia itu sejatinya kita harus menerima masukan dari siapapun itu. Baik dari orang yang lebih besar maupun dari seseorang yang lebih kecil. Ya, jikalau nasihat itu bermanfaat bagi kita, maka kita terima. Ya, walaupun itu dari menantu kita, tetap kita terima karena nasihat itu tentunya tidaklah orang memberikan nasihat kepada kita dikarenakan tentunya karena mereka sayang kepada kita. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa sesungguhnya
yang namanya mertua terkadang punya pikiran lebih banyak pengalamannya. Padahal yang namanya banyak pengalaman belum tentu benar. Jadi nanti kalau kita sudah menjadi mertua, ya saya ini adalah nasihat untuk diri saya terlebih dahulu. Ya, anak saya sudah besar-besar. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga nanti kalau saatnya kita sudah jadi ibu mertua, kita menjadi ibu mertua yang legowo, yang menerima masukan dari menantu kita, dari anak-anak kita apabila memang nasihat itu baik untuk kita, gitu ya. Baik, kemudian terkadang juga teman-teman problem yang dihadapi oleh ibu mertua kasusnya itu adanya perbedaan prinsip dan pola asuh. Nah ini nih kadang mencuat jadi seperti adanya gap itu banyak tuh saya temukan ya ibu-ibu jamaah yang masih tinggal bersama mertuanya di rumah pondok indah gitu ya. Dan sampai akhirnya jamaah itu punya anak ya, dan qadarullah jamaah ini akhirnya harus kerja, dititipkan anaknya ke ibunya, ibu mertuanya misalnya. Maka banyak di antara kasusnya adalah adanya perbedaan prinsip dalam mengasuh anak-anak ya. Dalam mengasuh anak-anak, ibu mertuanya pengen menyetelkan TV untuk cucunya. Ya kita karena sudah tidak lagi membiasakan anak-anak melihat TV, kita akhirnya Akhirnya kita katakan kepada anak kita, kenapa tadi melihat TV nak? Kan sudah ibu nasihatin, nggak usah lihat, di sana banyak acara yang tidak bagus gitu. Atau misalnya yang sering terjadi juga, kita sudah membiasakan untuk anak-anak kita hidup sehat, sudah membiasakan untuk anak-anak kita tidak jajan, tiba-tiba dengan dalih sayang, ya neneknya anak-anak, ibu mertua kita membelikan macam-macam jajanan untuk anak-anak kita. Nah ini yang kadang membuat akhirnya jadi tambah ruwet gitu ya. Nah bagaimana nih solusinya teman-teman? Solusinya begini. Solusinya ini karena subhanallah tidak satu dua ya jamaah tuh yang curhat hal yang seperti ini. Di antara solusinya adalah pertama ya teman-teman, kita sebagai menantu, sebagai anak, jauh-jauh hari kita harus sudah mempersiapkan bahwa nanti kalau punya anak, jangan lagi kita merepotkan orang tua kita. Cukup orang tua kita membesarkan diri kita. Berikan orang tua kita waktu untuk menikmati masa tuanya. Ya, subhanallah saya kadang nggak tega ya teman-teman. Kalau melihat ada ibu-ibu sudah sepuh gitu ya, untuk membawa badannya saja rasanya sudah tidak kuat gitu ya. Ditambah mong-mong cucu. Ya Allah, kasihan ya. Harusnya masa tua orang tua kita itu dinikmati untuk ibadah, akhirnya dihabiskan untuk mong-mong cucu. Padahal yang namanya mong-mong cucu itu kan butuh tenaga ekstra ya. Dan mong-mong cucu juga butuh ilmu. Tidak hanya sekedar menemani. Kasihan anak-anak kita. Kalau akhirnya kita tidak memberikan haknya kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Yang nanti Allah akan tanya kepada kita. Ya, apa yang sudah kau lakukan dengan amanah yang aku berikan? Anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak suami istri yang sudah menikah puluhan tahun, belasan tahun sampai hari ini belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dikaruniai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akankah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya saya dulu titipkan anak saya kepada ibu mertua. Saya dulu titipkan anak saya kepada ibu saya. Ya. Coba, malukan teman-teman ya ketika kita harus menjawab itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga ingat bahwa hadirnya ibu mertua kita, hadirnya orang tua kita, ya di antara tugas mereka adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mong-mong cucu. Gitu ya. Baik. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita tidak lagi janganlah kita menitipkan anak-anak kita kepada ibu kita ataupun kepada ibu mertua kita dengan alasan kita sibuk misalnya
ya. Dan kalaupun misalnya ada beda prinsip dalam pengasuhan, ya kita katakan komunikasikan dengan cara yang baik. Misal contoh ya teman-teman, anak-anak kami itu sudah tidak kami biasakan, memang sudah tidak kami biasakan untuk jajan. Dari kecil tidak kami biasakan untuk jajan di luar, atau misalnya mereka belajar kemudian ini buat jajan, ya enggak, ya. Dan ketika misalnya ya kita akan menitipkan misal untuk sesekali misalnya kita mau hajian atau mau umroh kepada ibu mertua ataupun kepada ibu kandung kita misal, disertai dengan ART yang ada di rumah, maka kita sounding ya kepada orang tua kita, kepada ibu mertua kita, bahwa cucu-cucunya itu tidak dibiasakan jajan gitu. Cucu-cucunya sudah tidak lagi melihat acara-acara TV. Itu kita sounding ya, kita beritahu dulu orang tua kita tentang pola pengasuhan kita sebagai orang tua ya. Mudah-mudahan dengan kita sebelumnya mengkomunikasikan dengan cara yang baik, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Jadi kita harus paham dulu ya, yang namanya orang tua itu Masya Allah ya, dengan dalih mereka sayang cucu semuanya diberikan, dimanjain cucunya gitu ya. Padahal kita sebagai orang tua misalnya ya, yang namanya mendidik, yang namanya membersamai anak-anak itu pakai pola tarik ulur gitu ya. Tidak dimanjakan terus, tidak ditegaskan terus. Kadang ada masanya tegas, ada masanya mengulur gitu ya. Jadi itu juga harus kita beritahukan kepada ibu mertua ataupun kepada ibu kandung kita. Jadi adanya perbedaan pola asuh ini yang membuat ya ribut antara ibu mertua dan menantu. Baik. Kemudian ada juga teman-teman ya, di antara problem yang sering dihadapi oleh ibu mertua dan menantu itu adalah adanya perbedaan generasi ya, dan gaya hidup yang jauh berbeda ya. Ini saya kemarin sempat mengisi momi-momi muda di Yogyakarta. Itu saya misalkan contoh, misalnya masalah perabotan rumah tangga ya. Anak-anak muda zaman sekarang kalau mau nyari perabotan untuk rumah tangganya, mereka lebih memilih yang estetik ya, walaupun bahannya tidak awet. Orang tua kita zaman dahulu kala kalau mau memilih perabot untuk rumahnya, maka dipilihlah yang apa ibu-ibu? Coba saya pengen tahu, yang apa biasanya? Orang tua kita zaman dulu kalau milih perabot yang apa ibu-ibu? Yang awet Ustaz. Yang awet biasanya dari kayu jati gitu ya, walaupun mungkin modelnya nggak estetik banget. Pokoknya yang penting awet deh gitu, bisa dinikmati anak cucu gitu kan. Ya itu aja udah sudah menimbulkan clash antara ibu mertua dan anak gitu ya, Masya Allah, dan menantu. Ya menimbulkan masalah, problem baru gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika adanya perbedaan zaman, adanya perbedaan generasi, Masya Allah. Ya, di antara solusinya adalah kita sebagai anak ya, kalau kita masih hidup satu rumah dengan ibu mertua kita, maka kita sekali-kali boleh meminta pendapat ibu mertua kita. Ya, jadi misalnya kita tanya, Bu, baiknya seperti apa ya? Nah, itu kalau kita statusnya sebagai menantu. Atau misalnya statusnya kita sebagai orang tua, kita tinggal di rumah menantu kita misalnya. Misal contoh menantunya alhamdulillah sudah punya rumah, kita sebagai ibu mertua diajak, misal contoh. Maka dalam hal ini ya sudah, silakan, itu kan rumahnya menantu kita. Mau diisi perabotan apa ya terserah, ya. Tapi kalau kita sebagai seorang menantu tinggal di rumah ibu mertua kita, ya, maka kita yang beli perabotnya, kita tanya kepada ibu mertua. Nah, itu kan cara yang bijak ya, cara yang baik. Jangan sampai kita tinggal di rumah ibu mertua, tapi kita tidak pernah meminta pendapat ibu mertua. Ya, akan sakit hati ibu mertua. Sepertinya keadaan beliau tidak lagi dihargai di dalam rumah, gitu kan? Jadi kita memintalah sesekali pendapat
ibu mertua kita, apa yang terbaik dan kita dengarkan, kemudian kita laksanakan apa yang dinasehati oleh ibu mertua kita selagi nasihat-nasihat mereka itu tidak keluar dari syariat, gitu ya. Baik. Nah, sekarang ada masalah lagi nih teman-teman, problem lagi nih. Apakah di dalam Islam itu diperbolehkan seorang istri menolak tinggal serumah dengan ibu mertua? Nah, ini kan juga kasus juga ya, problem. Gimana sih fikih yang ada di dalam agama kita ini ketika ada seorang istri yang dia nggak mau tinggal bersama ibu mertuanya? Maka kata Syekh, diperbolehkan dalam hal ini seorang istri meminta tempat tinggal yang berbeda dengan tempat tinggal ibu mertuanya. Jadi seorang suami juga harus paham, ya, di antara kewajiban mereka adalah memberikan nafkah, ya, memberikan pangan, sandang, papan. Ya, jadi kalau misalnya memang istrinya menolak untuk tinggal bersama mertuanya, ya jangan dipaksa. Boleh ngontrak dulu, gitu kan, gak harus beli dulu. Ya, kalau alhamdulillah kalau ada uang, boleh langsung beli. Tapi kalau misalnya belum ada rezeki, belum ada uang, maka boleh terlebih dahulu untuk mengontrak. Yang jelas antara istrinya dengan ibu mertuanya itu tidak satu rumah, tidak satu atap, gitu ya. Dijelaskan di dalam fatwa soal wal jawab ya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan min haqqi zaujati ala zaujiha tawfiru maskanin aminin laha wa la yajuzu lizauj an yuskin ma'a zaujati ahadan tadarrar biwujudihi ma'aha. Ya, di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh para suami adalah menyediakan tempat tinggal yang aman bagi istrinya. Termasuk di antaranya ya teman-teman, termasuk kalau seorang istri ini menolak untuk tinggal bersama iparnya. Nah, ini juga perlu menjadi bahan perhatian besar untuk para suami. Ya, karena pastinya seorang istri tidak akan betah ketika dalam satu rumah, dalam satu atap itu ada iparnya. Iya enggak? Ipar itu kan bukan mahram, ya. Maka ketika ada seorang istri, dia satu atap dengan iparnya, konsekuensinya apa? Ketika dia keluar dari kamarnya, dia harus menutup auratnya, ya. Dan ini menjadi beban sendiri bagi para istri. Jadi boleh bagi para istri untuk meminta kepada suaminya, ya, agar dipisahkan tempat tinggalnya dari iparnya. Dan ini diperbolehkan, boleh silahkan. Ya, dan istri suaminya bagaimana cara memberikan rumahnya semampunya. Ya, kalau memang mampunya ngontrak dulu, ya silahkan. Kalau mampunya disewakan apartemen, ya boleh. Karena Jakarta banyak apartemen ya. Atau kalau seandainya misalnya suaminya mampu untuk membelikan tanah, kemudian di atasnya dibangun bangunan yang bukan permanen, juga boleh. Jadi ini semampu suami kita untuk memberikan nafkah kepada kita. Baik. Kemudian ada masalah lagi teman-teman, ya, yang dibahas oleh para ulama, bolehkah istri menolak kedatangan ibu mertua ke rumahnya? Maka dalam hal ini ada rincian sedikit, ya. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama, apabila ibu mertua datang hanya sebentar saja, ya, tidak lebih dari 1 hari misalnya, ya, atau misalnya menginap 1-2 hari, berarti itu kan masih kategori sebentar, ya, tamu berarti. Maka kata para ulama, istri tidak boleh menolaknya, ya. Istri tidak boleh menolaknya, dia wajib menerimanya. Yang kedua, apabila ibu mertua datang dan tinggal dalam jangka waktu yang lama, misalnya bulanan, tahunan. Nah, ini gimana tuh? Yang pertama, kalau istri yang baik, dia menerima. Ya, alhamdulillah ada kesempatan untuk berbakti kepada ibu mertua, kepada bapak mertua. Alhamdulillah pahala mengalir, gitu kan ya. Tapi seandainya toh, ya, misalnya istrinya menolak, kata para ulama, ini bukan kata saya ya teman-teman. Maka kata para ulama diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ya, jadi ini masya Allah ya, ini tuh jawaban yang bijak gitu loh, jawaban yang bijak ya untuk para istri, ya tentunya, karena terkadang ya begitu ya, kalau misalnya yang namanya muamalah itu kalau
berjauhan gitu, ada rasa kangen, ada rasa rindu, kapan pengen ketemu. Tapi kalau berdekatan ada aja keributan, gitu nggak sih teman-teman? Ya kan ya? Nah, jadi ini sebagai solusi yang menurut saya adalah sesuatu yang bijak, ya Masya Allah. Baik. Kemudian di antara problem teman-teman yang terjadi juga, ya, yang perlu kita mengetahui solusinya adalah apakah istri ini wajib berbakti kepada mertuanya sebagaimana ia berbakti kepada orang tuanya sendiri? Nah, ini kan juga problem juga. Maka secara fikih dijelaskan oleh para ulama hukumnya mustahab, anjuran, ya. Kenapa? Karena seorang istri kalau sudah menikah, yang wajib ditaati adalah suaminya. Ya, jadi wajib untuk mentaati suaminya. Tapi masalahnya seorang istri harus paham bahwa suaminya masih ada kewajiban yang Allah bebankan untuk berbakti kepada orang tuanya, gitu loh. Jadi kan sepertinya tuh menyambung ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang istri kan mustahab tuh anjuran untuk berbuat baik kepada mertua. Tapi di sisi lain, suami kita wajib untuk berbuat baik kepada ibunya. Ya, daripada misalnya akhirnya ada dua pendapat, ya lebih baik kita apa? Lebih baik kita satukan. Ya sudah, ya kalau begitu berarti saya juga berbuat baik kepada ibu mertua karena suami saya masih ada kewajiban untuk berbuat baik kepada ibu kandungnya. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, seorang istri yang solihah itu adalah istri yang didamba-dambakan oleh para suami. Masya Allah. Dan seorang istri yang solihah itu adalah istri yang tahu mana kewajiban, ya, mana hak, itu seimbang, ya. Tidak melulu kewajibannya dituntut tapi haknya tidak ditunaikan. Masya Allah. Baik. Kemudian ada lagi teman-teman, permasalahan problem gini. Apakah wajib bagi seorang istri yang dia punya pemasukan sendiri, misalnya kayak teman-teman kan bekerja gitu ya di Toyota. Apakah wajib hukumnya memberikan penghasilan teman-teman setiap bulan untuk ibu mertua? Nah, kata para ulama dibahas teman-teman bahwa jikalau seorang istri dia punya penghasilan sendiri dan ingin berbuat baik kepada suaminya, ingin berbuat baik kepada ibu mertuanya, maka itu diperbolehkan. Tapi bukan menjadi kewajibannya, ya. Kenapa? Karena yang menjadi kewajiban bagi seorang istri kalau dia punya penghasilan dan dia boleh tidak memberitahukan suaminya ketika dia ingin memberikan untuk orang tuanya. Jadi dalam Islam itu teman-teman, kalau teman-teman punya penghasilan, maka itu 100% milik teman-teman. Ya, milik ibu-ibu semuanya. Mau dikelola seperti apa boleh. Mau sebagiannya disedekahkan untuk orang tua kita juga boleh. Silahkan. Ya, dan bagi seorang suami, dia punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya menafkahi anak istrinya, juga menafkahi ibunya. Ya, jadi yang berkewajiban menafkahi ibu mertua kita itu adalah suami kita. Kita sebagai seorang istri, manakala kita ada penghasilan atau mungkin ada warisan dari orang tua kita, maka hukumnya mustahab, hukumnya boleh ketika kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita ataupun kepada mertua kita, karena itu adalah sesuatu yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada lagi teman-teman problem ya, bahwa sesungguhnya ketahuilah ya, semakin orang tua itu usianya sudah semakin sepuh, maka sifatnya itu semakin mundur gitu, semakin seperti kanak-kanak ya. Nah, ini banyak juga nih problem anak-anak yang akhirnya meninggalkan orang tuanya karena tidak sabar mengurusi orang tuanya, mengurusi ibu mertuanya, mengurusi bapak mertuanya. Padahal dulu ya teman-teman, dulu ketika ibu bapak mertua kita mengurusi suami kita, ya Masya Allah, dengan kondisi suami kita karena laki-laki ya, aktifnya luar biasa, Masya Allah, pencalitan gitu kan ya. Itu bagaimana coba sabarnya ibu mertua kita? Sabar, luar biasa.
Masya Allah kan? Ya berarti ketika sekarang Allah berikan kepada ibu mertua kita kondisi di mana seperti anak-anak lagi, maka kita harus siap. Ya memang begitulah orang tua. Semakin usianya senja, semakin sifatnya seperti anak-anak. Ya, siapa yang banyak memaklumi, siapa yang banyak memberikan udzur? Kita sebagai menantu. Ya, kita sebagai menantu. Dan tentunya ya teman-teman, kalau kita bersabar menghadapi permintaan orang tua yang kadang aneh-aneh gitu ya, menghadapi permintaan mertua yang kadang akhirnya kita tuh harus mengelus dada, ya sudah sabar ya, dan itu menjadi ekstra pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ya bagi kita untuk bersama-sama teman-teman menabung amal sholih ya, agar Allah ridho kepada kita dan tentunya agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, terakhir bagaimana caranya agar dicintai oleh ibu mertua? Ya, yang pertama, sering-seringlah beri hadiah untuk ibu mertua kita, gitu ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Seringlah kalian saling memberikan hadiah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan rasa cinta untuk kalian. Jadi kalau saya dan Ustadz Hanan dan suami itu disilang kalau mau memberikan apa-apa kepada ibu, itu kita main disilang gitu. Kalau yang mau misalnya ada sesuatu yang mau diberikan kepada ibu saya, berarti yang memberikan suami saya. Kalau ada sesuatu yang ingin diberikan kepada ibu mertua saya, berarti yang memberikan saya. Ya. Padahal ya sebenarnya sama, tapi ini nanti akan menimbulkan kesan yang berbeda. Kata ibu mertua kita nanti, alhamdulillah menantuku baik banget, Masya Allah, tiap pekan ngirimin hadiah. Kata ibu kita bilang apa? Alhamdulillah menantuku juga baik banget, pengen umroh diumrohkan, pengen haji dihajikan. Misal, contoh ya, misal, alhamdulillah kalau orang tua kita merasa puas ya dengan khidmat anak-anaknya. Jadi itu yang harus kita kedepankan ya teman-teman, saling memberikan hadiah. Yang kedua, agar ada rasa cinta antara kita dan mertua kita, minta kepada Allah agar Allah menyatukan hati-hati kita. Karena yang menyatukan hati seorang hamba itu Allah. Yang menyatukan hati hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, satukanlah hatiku dengan hati ibu mertua, ya Allah. Berikanlah kepadaku pertolongan untuk berbakti kepada ibu mertuaku, ya Allah. Berikanlah hidayah, petunjuk untuk ibu mertuaku, ya Allah. Berikanlah kesehatan untuk ibu mertuaku, ya Allah. Sering-sering kita berdoa ya akhwat, karena doa kita sebagai seorang menantu, apalagi sampai misalnya ada teman-teman yang pernah didolimi ya oleh mertuanya, kemudian kita berdoa, itu mustajab ya. Jadi jangan pernah lalai untuk berdoa, terus berdoa ya, maka kita akan mendapati Allah Azza wa Jalla, zat yang memberikan cinta kepada kita. Allah akan satukan hati kita dan hati ibu mertua kita, gitu ya. Masya Allah. Baik, kemudian bagaimana agar kita dan ibu mertua saling mencintai? Ya, diantaranya ya jalin komunikasi yang baik, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena seringnya ada masalah dan tidak ada solusi yang bisa diambil, tidak ada jalan keluar tuh terkadang karena komunikasi yang buruk. Ya. Jadi kita juga harus belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan ibu mertua kita. Ya, misalnya ibu mertua kita orang Jawa, orang Jogja, misal, atau orang Solo, yang paham bahasa basi, yang paham bahasa luas gitu ya. Maka kalau kita misalnya bukan orang Jogja, bukan orang Solo, ya kita belajar bahasa Jogjanya, misalnya mau lewat, atau bahasa Jogjanya minta apa lah, itu kita pelajarin. Derek langkung, nun sewu. Saya dari Jawa Barat.
Ketika ibu mertua saya aslinya ibu beliau orang Jogja, ya orang tua beliau dari Jogja, suami beliau dari Cilacap. Ya, jadi saya harus belajar bagaimana mengkondisikan ya untuk lebih sopan kepada ibu mertua. Ya, sampai saya belajar. Pernah tuh saya belajar sama ibu mertua, saya bilang, "Mah, saya mau belajar bahasa Kromo," gitu ya. Alhamdulillah belajar bareng. Baik, yang keempat, teman-teman, agar Allah Azza wa Jalla memberikan rasa cinta untuk kita, ya, terutama rasa cinta untuk kita dan ibu mertua adalah kita panggil, ya, panggilan yang mertua kita sukai gitu loh. Mau manggil apa, ya kita hargai, ya. Contoh misalnya dalam keluarga kami, saya memanggil ibu saya Ummi, ya. Tapi dalam keluarga suami memanggil ibunya Mama, ya. Maka saya ikut apa teman-teman? Ikut beradaptasi. Saya panggil ibu mertua dengan Mama. Ya, sekarang sudah punya cucu, jadi biasanya kita manggilnya Jidah. Ya. Jadi kita awal-awal ya kita ikuti aja. Oh suamiku manggil ibunya Mami, ya sudah kita ikut-ikutan Mami, gitu ya. Dedi misal. Oh suamiku manggil ibu mertuanya Biung, ya udah kita panggil Biung gitu ya. Ibu gitu ya. Kita ikutan aja dulu. Nanti kan lama kelamaan jadinya Uti. Jadi jangan dipermasalahkan ya teman-teman. Dalam masalah ini kita ikut aja, suami mau manggil apa ke orang tuanya ya kita ikut saja ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyatukan hati kita dengan hati menantu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita dengan hati ibu mertua kita. Semoga keluarga kita semakin sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Beti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.